Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Saat ini kami kembali mengajak Anda untuk melihat situasi terkini lokasi kebakaran di Museum Gajah yang berada di Jalan Merdeka, Jakarta. Dan saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk memadamkan api yang berkobar. Dan sebagian besar dari bangunan yang terbakar ini sudah luluh lantah begitu. Hampir semua isi di dalam gedung Museum Nasional ini juga sudah terbakar. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran juga sudah dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Dan mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan sekaligus petugas yang dikerahkan berasal dari unit damkar, BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek dan juga Koramil. Sekaligus juga petugas keamanan yang menjaga arus lalu lintas untuk memperlancar akses keluar masuk jalur mobil pemadam kebakaran dan juga personil pemadam kebakaran yang berusaha untuk menyisir lokasi kebakaran ini. Dan pemirsa, saat ini kami akan kembali menghubungi rekan kami, reporter di lapangan Sarah Ruhendi yang sudah ada di lokasi. Sarah, selamat malam. Ya Sarah, bagaimana update terkini ke proses pemadaman kebakaran Museum Gajah yang berlangsung? Ya Yohana, benar sekali, dari Museum Gajah ini betul sekali terjadi kebakaran, yaitu tepatnya di bagian belakang Museum Gajah. Nah ini kalau bisa dilihat, kami melaporkan dari bagian depan, memang di bagian depan ini tidak terlalu terdampak oleh kebakaran yang terjadi. Nah saya akan mengajak Anda untuk mendekat melihat titik yang menjadi titik terbakarnya Museum Gajah atau Museum Nasional. Nah kalau kita lihat, memang dari sini proses pemadaman masih berlangsung. Ini bisa dilihat di depan layar kaca Anda, memang mobil pemadam kebakaran ini memadamkan langsung dari lobi atau halaman muka Museum Nasional. Memang kalau kita melihat perjalanan kami menuju Museum Gajah ini, memang pihak polisi lalu lintas ini menutup akses dari patung kuda sehingga untuk kendaraan pribadi bagi pengguna jalan ini tidak dapat melintasi Jalan Merdeka Barat, lebih tepatnya di depan Museum Nasional. Memang meski demikian, kalau kita bisa lihat, terdapat beberapa mobil pemadam kebakaran yang berjaga di area depan Museum Nasional. Ini kami menghitung ada sekitar 5 hingga 6 mobil pemadam kebakaran, dan ini bisa bertambah lagi mengingat sampai saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Selain itu juga kami melihat tadi ada mobil dari PLN dan juga BPBD DKI Jakarta yang bersiaga di sekitaran lokasi Museum Nasional. Yohana. Ya, apakah sudah ada informasi terkait dengan penyebab kebakaran dari petugas keamanan yang mungkin Anda temui di sana atau pihak-pihak terkait di sana? Sarah? Ya Yohana, sampai saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi resmi terkait penyebab pasti dari kebakaran Museum Nasional. Kami tadi mencoba untuk berbincang, namun masih belum ada statement resmi mengenai penyebab terjadinya kebakaran, Yohana. Kami juga sampai saat ini belum bisa mengkonfirmasi apa saja barang-barang yang terdapat di Museum Nasional yang terdampak oleh kebakaran pada malam ini, Yohana. Ya Sarah, kalau kami lihat di belakang Anda itu tampak gelap sekali ya Sarah. Sarah, kalau kami lihat di belakang Anda tampak gelap sekali. Apakah terjadi pemadaman listrik di lokasi atau di area yang di sekitar lokasi kejadian?
Iya, memang untuk pemadaman listrik ini memang hanya dilakukan di Museum Nasional saja. Kalau kita melihat di gedung sekitarannya ini masih tetap arus listrik ini masih terus ada, yang hanya dipadamkan yaitu lokasi Museum Nasional. Hal ini juga untuk sebagai langkah untuk meminimalisir adanya arus pendek listrik akibat dari kebakaran, Yohana. Ya Sarah, tadi sebelumnya di gambar sebelumnya kami melihat bahwa kobaran api masih terlihat di area belakang gedung ini gitu. Nah sekarang sudah mulai surut, apakah memang api sudah berangsur bisa dikendalikan atau seperti apa Sarah dari pantauan Anda? Iya Yohana, berdasarkan yang kami lihat sebelumnya juga yang beredar di media sosial, memang sebelumnya api ini kobarannya bisa terlihat dari muka depan Museum Nasional. Pada saat kami melaporkan saat ini memang kobaran api sudah tidak terlihat lagi, Yohana. Ini dapat diartikan bahwa pemadam kebakaran ini sudah bisa meredam atau bisa memadamkan api kebakaran yang ada di halaman belakang Museum Nasional. Dan dari kebakaran ini juga api yang berada di belakang ini tidak sampai merembet ke halaman depan Museum Nasional. Ini kalau kita bisa lihat memang di halaman depan Museum Nasional ini memang sudah ada satu mobil pemadam kebakaran yang bersiaga dan juga membantu untuk memadamkan api yang berasal dari dalam, Yohana. Nah, Sarah, bagaimana tentang cuaca di lokasi kebakaran? Karena kami juga mendengar informasi bahwa di situ anginnya kencang yang juga menjadi salah satu penyebab kobaran api ini sulit dipadamkan. Apakah benar demikian? Apa yang Anda rasakan dan Anda lihat di situ? Iya Yohana, berdasarkan apa yang kami tim liputan rasakan di sini memang cenderung angin tidak besar, bahkan tidak ada angin yang besar di Museum Nasional ini, sehingga ini dapat menjadi salah satu indikator proses pemadaman bisa cepat dipadamkan. Kami juga tidak melihat adanya kobaran api di depan halaman Museum Nasional karena di mana besarnya angin ini dapat memicu api yang ada di belakang ke depan ini, Yohana. Tapi sejauh ini kami tidak merasakan adanya angin kencang di sini, Yohana. Apakah Anda melihat ada penambahan personil pemadam kebakaran atau memang tadi kami mendapat informasi 10 pemadam sudah ada di situ? Apakah ada tambahan lagi yang datang? Berdasarkan pantauan kami, Yohana, kalau di bagian depan ini memang tidak terlalu banyak personel pemadam kebakaran yang dikerahkan. Namun kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang sebagian besar tim personel pemadam ini lebih banyak berada di bagian belakang, Yohana, karena titik belakang ini menjadi titik pusat terjadinya kebakaran terjadi. Sarah, sekali lagi boleh dijelaskan tentang situasi lalu lintas tepat di Anda berdiri sekarang untuk informasi bagi warga seperti apa saat ini? Iya Yohana, untuk akses jalan menuju Jalan Merdeka Barat ini memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian lalu lintas, Yohana, sehingga para masyarakat baik itu pengguna jalan ini tidak bisa melintasi area jalan ini. Dari pihak kepolisian juga ini memutar jalur bagi masyarakat yang ingin melintas. Tadi kami juga melihat bahwa meskipun ini jalannya ditutup oleh pengguna jalan umum, namun untuk akses Transjakarta sendiri masih bisa melintasi jalan di sini, Yohana. Sehingga memang kalau untuk angkutan umum seperti Transjakarta masih bisa digunakan jalannya. Yohana. Baik, terima kasih Sarah. Nanti kami akan update lagi informasi terkini dari Anda di sana. Yang pasti saat ini kita ingin kembali mencari informasi lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan kronologi kebakaran yang terjadi. Dan dapat Anda lihat saat ini di area depan dari Museum Nasional. Lokasi kebakaran ini sudah banyak personil kepolisian yang ada di lokasi untuk mengamankan lokasi kebakaran. Dan kalau beberapa waktu sebelumnya kita melihat kobaran api
sangat tinggi begitu dan petugas masih berjibaku juga memadamkannya. Tapi kali ini dapat kita lihat kobaran api sudah tidak tampak ya kalau dilihat dari bagian depan dari gedung Museum Nasional ini. Artinya proses pemadaman sudah berlangsung efektif dan api berhasil dikendalikan. Dan ini adalah personil atau petugas pemadam kebakaran yang berjaga di area jalan utama di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami Sarah tadi bahwa di jalur ini memang ditutup untuk akses pemadaman dan untuk petugas keamanan sehingga bagi warga yang ingin melintasi area Jalan Merdeka Barat untuk mencari alternatif lain karena di Jalan Merdeka Barat ini tidak dapat dilalui. Dan pihak kepolisian tadi juga sudah tiba dan memantau langsung seperti apa proses atau progres pemadaman yang sudah berlangsung saat ini. Dan seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi bahwa titik utama kebakaran yang terjadi ini berada di bagian belakang dari gedung Museum Nasional ini. Di bagian belakang ini merupakan area yang banyak sekali menyimpan benda-benda bersejarah tentang Indonesia dari zaman ke zaman. Dan kami masih belum mendapat informasi pasti sejauh mana dampak dari kebakaran yang melanda museum ini. Apakah masih ada barang-barang bersejarah yang dapat diselamatkan atau tidak. Dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Museum Gajah ini atau Museum Nasional ini memang museum yang terbesar se-Asia Tenggara. Dan bisa dikatakan bahwa ini memang museum terlengkap yang menyimpan banyak sekali benda-benda bersejarah di Indonesia. Museum Nasional belakangan ini sangat ramai diminati oleh pengunjung, khususnya anak muda, karena banyak sekali inovasi pertunjukan yang menggunakan video mapping yang disebut dengan immersive. Dan ruang immersif ini berada di dalam lokasi area gedung yang terbakar ini. Di mana ruangan immersif ini yang ada di Museum Nasional ini memang menjadi salah satu strategi akhir ini untuk mencapai atau merangkul kembali peminat baru warga khususnya untuk dapat mau berkunjung ke museum. Namun dengan kejadian kebakaran ini tentu saja akan sangat berdampak dengan barang-barang atau benda bersejarah dan juga tentang Museum Gajah yang menjadi salah satu museum sumber pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Dan pemirsa, yang Anda lihat saat ini di layar kaca yang kami tampilkan ini adalah gambar dari udara. Artinya memang benar sekali yang disampaikan oleh laporan rekan kami tadi bahwa memang lokasi kebakaran yang terjadi ini di bagian area belakang dari Museum Nasional atau Museum Gajah. Kobaran api besar dan berada atau terpusat di satu titik lokasi sehingga memang petugas difokuskan untuk masuk atau merangsek masuk memadamkan lokasi di titik tengah ini. Nah, kami belum bisa memastikan sebenarnya tepatnya di gedung atau di area yang menyimpan apa ini di titik ini. Tapi yang pasti kobaran api ini merambat cukup luas di bagian tengah dari Museum Nasional. Dan tentu saja dengan melihat kobaran api yang sangat besar ini, tentu saja dampak yang diakibatkan dari kebakaran yang terjadi tentu saja sangat besar. Pemirsa, jika kita juga melihat dari denah lokasi Museum Nasional di layar Anda, dari denah dan juga dari lokasi kebakaran ini memang tepat berada di tengah-tengah dari Museum Nasional. Bisa kemudian dipastikan bahwa di area ini adalah tempat penyimpanan benda-benda bersejarah yang menjadi ruang utama dari Museum Nasional itu sendiri. Sementara kita ketahui ratusan ribu koleksi bersejarah tersimpan di sini. Dan dapat Anda lihat sekarang sudah dilalap api titik utama dari Museum Nasional ini. Kita masih berharap, masih ada harapan seperti itu untuk
benar-benar api seutuhnya bisa dipadamkan secepatnya oleh tim pemadam kebakaran gabungan dari berbagai pihak agar benda-benda bersejarah yang berada disimpan di Museum Nasional ini dapat diselamatkan. Yang termacet bu. Awas Om, jangan di. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.